Saya akan coba menjawab beberapa poin yang saya rasa saya bisa sampaikan, dan bila diizinkan sebagian lainnya kita akan tertulis. Nomor satu, mengenai hubungan BUMN dengan Danantara, hubungannya sangat baik. Apalagi personal relasi saya dengan Pak Rosan, kita sudah kenal sangat lama. Pak Doni juga bekas tentu kenal sebelumnya dan bergabung waktu itu di BUMN, masih menjadi Wakil Menteri BUMN. Pak Rosan juga sebelumnya Wakil Menteri BUMN, jadi hubungannya semua baik. Tentu visi Bapak Presiden jelas. Tadi disampaikan bahwa memang dengan situasi yang sedang tidak menentu, diperlukan intervensi yang berbeda. Kalau kita lihat data-data investasi yang diperlukan banyak negara, tidak hanya Indonesia, itu semua negara memerlukan tentu investasi juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Lalu kalau kita lihat juga pendirian daripada sovereign wealth fund di Singapura, awalnya di tahun 80-an mereka juga proyek besar pertamanya membuat industrial estate, waktu itu chemical, untuk sebagai industri bahan baku awal. Artinya memang ada terobosan-terobosan seperti itu gitu. Dan saya berharap tentu kita mendukung lahir Danantara, berikan kesempatan mereka berkembang, karena pada saat ini untuk holding operationnya sendiri kan baru jadi. Holding investasi pun baru saya tekan kemarin, karena emang ada prosesnya. Jadi ya kalau dari pengalaman tentu saya sendiri ketika menjadi Menteri BUMN melakukan transformasi, saya rasa baru setahun sebelum sudah saya menjabat baru terlihat ada beberapa hasil waktu itu. Nah, sinkronisasi antara kami dengan Danantara terus berjalan, dan ini yang kita coba lakukan, dan berbagai pihak juga kita lakukan. Nanti juga pada saatnya mungkin dari Komisi 6 akan memanggil mereka untuk coba menjabarkan tentu hal-hal yang ingin tentu Komisi 6 lebih gali gitu. Nah, yang jelas tapi dengan lahir Danantara, operation investment ada di Danantara. Kami tentu tupoksinya pengawasan, kita saham seri A, tetapi juga penugasan itu di kami. Kenapa tadi misalnya dipertanyakan bagaimana mengenai koperasi merah putih, ya, koperasi desa merah putih. Lalu hari ini saya baru menghadiri juga dengan Menteri Sosial rapat sekolah rakyat. Nah, memang heavy-nya akan di situ. Ini bagian kita menjembatani tentu kepentingan keberpihakan pemerintah kepada program rakyat, tetapi juga tentu secara korporasinya tetap berjalan dengan baik. Nah, keseimbangan ini sebenarnya kalau teman-teman Komisi 6 dulu pernah coba kita gali antara penugasan dengan operasional, yang dulu juga kita inginkan ada sesuatu black and white supaya jelas, jangan sampai nanti penugasan-penugasan ini juga tentu menggerogoti daripada BUMN itu sendiri. Yang kita tahu dari pengalaman selama ini 90% PMN itu kan karena penugasan. Nah, ini yang coba saya mohon waktu, tetapi saya juga sudah menawarkan kalau memang nanti saatnya tepat kita membuat FGD secara terbuka gitu, supaya nanti ketika ada eksplorasi lebih dalam dan terbuka seperti ini tentu tidak ada informasi yang simpang siur. Saya ingin menanggapi tadi mengenai koperasi merah putih. Sama, penugasan kita harus pastikan prudent, ya, transparan. Ya, kita tahu Himbara ini tulang punggung daripada tentu pembangunan ekonomi nasional juga. Apakah keberpihakan kepada UMKM, keberpihakan tentu beberapa program, ya. Nah, ini juga kita jaga. Karena kita lihat begini, kalau kita lihat mapping daripada pertumbuhan penduduk hari ini antara perkotaan dan perdesaan, memang sudah mulai banyak shifting di perkotaan. Itu demografinya seperti itu.
Dan kalau kita lihat di perkotaan ini tentu yang akan tumbuh industri service dan industri tingkat tinggi. Artinya apa? Ketika ekonomi desa ditinggalkan, nah tentu ini konteksnya tadi seperti Astacita atau mungkin teman-teman di DPR dan tentu perwakilan partai dan tentu Komisi 6 yang berulang-ulang kali juga concern kepada yang namanya juga swasembada pangan. Artinya lumbung pangan kita nanti ditinggalkan juga di desa-desa yang akhirnya tidak ada ekosistem sebagai tentu buffer fondasi daripada sustainability daripada pangan kita, karena kosong, penduduknya kosong dan industrinya sendiri sudah tidak menarik dianggap. Nah, inilah kembali intervensi yang diharapkan dengan sistem koperasi. Ya, memang ada kata-kata yang selalu kita bilang, kalau konsep koperasi Desa Merah Putih ini sampai gagal, ya udah kita tidak usah bicara koperasi lagi. Ya, ini yang kemarin juga saya sampaikan tentu ke rekan-rekan koperasi juga, ayo kita seriuskan. Dan di sini Koperasi Desa Merah Putih itu artinya apa? Himbara memberikan plafon. Itu berulang-ulang kali disampaikan, bukan memberikan dana cash, tapi plafon untuk berusaha. Nah, ya. Lalu nanti ada program Kementerian Desa sebagai juga asuransi, insurance. Kalau sampai misalnya dari program koperasi ini sampai ada kendala, itu bisa saja dana desanya di-shift sebagai guarantor pembayaran berikutnya. Makanya kan nilainya cuma 3 miliar. Kalau 3 miliar dana desa itu, ya tergantung desanya ada 800 sampai 2 miliar setahun, artinya itu bisa dicicil selama 6 tahun. Jadi tidak juga mengurangi porsi dana desa yang memang sudah sustain hari ini, di mana 20% untuk hal-hal yang lain, 80% untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur di desa sendiri sebenarnya kan sudah banyak berjalan juga. Nah, ini yang akan di-shifting sebagian. Nah, lalu Koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa sih? Ya tadi, bisnis modelnya sendiri yang sedang kita lihat. Apakah nanti koperasi, tetap koperasi simpan pinjaman pasti ada. Tapi apakah itu ada nanti koperasi misalnya untuk padi atau peternakan ayam tetapi yang ini naungnya koperasi. Ya, tidak individu. Karena kita lihat sendiri di beberapa percontohan negara yang selalu kita ulang-ulang, di negeri Belanda itu ada koperasi susu jalan, koperasi ini jalan, kok di kita nggak jalan. Nah, ini yang kita coba ini. Nah, memang yang perlu kita jaga tadi, business modeling daripada koperasi tersebut. Yang kedua, tentu sumber daya manusianya. Nah, disitulah kami juga BUMN menawarkan ya bahwa banyak sekali ya dari bank-bank himbara juga siap ya memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin nanti pensiun tinggal setahun 2 tahun, bisa juga masuk ke situ sebagai manajernya kalau memang terbuka. Jadi ini SDM menjadi penting juga, karena modeling tidak cukup kalau SDM-nya juga ini. Nah, lalu bisnis-bisnis apa yang ini? Ya tadi tergantung apakah peternakan. Nah, memang juga ada permintaan. Mungkin nggak koperasi-koperasi ini juga menjadi agen pupuk misalnya. Silahkan. Ya, tetapi saya sudah minta dilihat mappingnya. Jangan sampai nanti ya di satu daerah ada kendala overlapping, sudah ada agen pupuk yang lain. Jadi ini tetap mungkin waktunya masih ada sebulan yang kita coba lagi sinkronisasikan. Tetapi posisi kami BUMN tadi sebagai supporting, leading sektornya sudah ada Menteri Koperasi, lalu diawasi juga oleh Pak Menko, ya. Nah, kita menjadi supporting system untuk tadi sistem himbaranya sebagai plafon, jadi bukan membagi uang hilang. Lalu kita juga akan mendampingi sistem manajemennya bila diperlukan. Lalu juga nanti kalau diperlukan ada pengalihan agen, kita juga terbuka kalau untuk membantu koperasi. Jadi intisari seperti itu. Tetapi tentu kan ini masih roll out, masih perlu waktu untuk tadi bagaimana di akhir tahun ini beberapa percontohan bisa bergulir. Target awalnya kalau nggak salah kemarin diputuskan 80%
percontohan. Ini yang modeling ini yang kita lihat. Kenapa? Tadi proposal yang diusulkan dari koperasi itu bisnis modelnya apa? Misalnya koperasi peternakan. Di situ, nah tapi nanti kalau sampai ya kita nggak ngarepin gagal, kita harus bilang ya desa itu harus juga berhasil. Nah itu dari dana desanya dipotong secara bertahap. Itu bukan dari Askrindo, ada penjaminan Askrindo segala. Belum dibicarakan. Itu yang kemarin diusulkan juga oleh Wamen Koperasi. Itu diusulkan. Tapi ini belum kemarin masuk ke dalam diskusi. Kemarin soalnya saya baru pertama kali diajak rapat yang kemarin. Nah ini yang kita juga sudah mulai mendorong perbaikan-perbaikan sebenarnya modeling dan SDM ini yang ini. Mungkin kembali ya menarik untuk didiskusikan gitu gini.